Ini pertanyaannya sangat spesial. Makasih Mas Karim Abdi. Mas Karim Abdl underscore. Butuh modal berapa Mas untuk awal membuka bisnis sapi? Monggo Mas Aman. Oke, ini harus saya juga yang jelasin ya dok ya. Iya, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, sedulur peternak sobi. Salam sehat. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang syahdu mendung, kami kedatangan tamu istimewa, beliau Mas Dr. Eri. Oke Mas Dokter, kita mau ngapain hari ini Mas Dok, malam hari ini? Kita sesuai dengan janji kita mungkin ya Mas ya. Oke. Janji di sosmed. Kita ada sesi Q&A atau question and answer dari kami dari Setia Farm. Oke, karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau komen-komentar, kritik-kritik saran yang mungkin bisa membangun gitu ya dok ya. Iya. Dari Instagram maupun YouTube. Jadi kita akan sedikit memberikan pertanyaan yang nantinya bisa membangun, bisa memberikan motivasi, semangat ala Setia Farm. Begitu ya dok ya. Iya Mas. Saya sebagai Mas owner. peternak, Ya. begitu beliau sebagai medis. Jadi nanti bisa berkolab gitu Mas ya. Iya Mas. Mungkin sebelumnya karena masih kita dalam suasana pandemi COVID-19, kita tetap social distancing, Ya, jaga jarak. jarak. Biar lebih enak, tidak sepaneng kita tos dulu dok. Oke. Salam sehat. Semoga kita dan keluarga kita dilindungi semua. Oke. Amin. Kita langsung saja dok, biar terjawab semua karena pertanyaannya memang cukup banyak sekali. Nanti kita akan saring, kita akan pilih, kita akan memilah semua yang mayoritas begitu ya. Iya Mas. Yang mewakili dari pertanyaan-pertanyaan semua. Tapi sebelumnya agar bisa guyon, bisa lebih rileks, tenang. Ini pertanyaan yang pertama saya utarakan dari penanya Mas Agung Tami 289. Agung Tami. Ya. Agung Tami 289. Oke. Mas Agung. Mas Dokter Hewan Eri masih betah sendiri, gimana jawabannya Mas Dok? Masih sampai sekarang, tapi tunggu tahun ini Mas Agung tak susul. Ya. Oke, mantap sekali beliau. Awalan pertanyaan langsung tes gitu ya. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Agung Tami, jawabannya adalah tahun ini Mas. Tak Nanti susul. tetap harus lagan karena udah bertanya ini. Jangan lupa juga amplop. Pedet. Pedet. Begitu Mas Agung Tami sudah terjawab. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk penyelanjutnya selanjutnya Iya, dok ya. pertanyaan Yang selanjutnya, lebih Mas. prioritas, lebih menyakup di dunia peternakan, bisa mewakili teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan dari pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Mas Sandra Gema, itu Mas obat Sandra. gatal sapi apa bosku? Monggo dijawab oleh Mas Dokter. Ya, makasih Mas Sandra pertanyaannya. Mungkin ini untuk sedulur peternak semuanya ya. Jadi dalam kita mengetahui gatalnya itu, gatal itu bukan sebuah harus tes A B gitu enggak. Jadi dia hanya gejala. Jadi kita harus kita cek atau kita ketahui dulu penyebab utamanya. Bisa itu nanti tungau, kutu, caplak, lalat atau cacing. Intinya itu adalah parasit yang pertama. Kedua ada bisa juga dengan alergi pakan. Seperti yang kita ketahui, jeraminya kacang hijau itu bisa mengakibatkan gatal di kulit sapi, itu bisa mengelupas kalau yang nggak tahan. Nah, untuk lebih jelasnya obatnya apa, nah itu nanti bisa konsultasi dengan dokter hewan setempat. Karena apa? Tidak bisa transfer. Oh, ini gatal seperti ini. Kalau kita nggak meriksa langsung ya Mas Wan ya, Iya. nggak meriksa langsung ke hewannya, itu nanti juga kita kesulitan. Bisa juga nggak tepat lah. Jadi bagusnya konsultasikan ke Tenaga medis. tenaga medisnya. Gini dok, kalau semisal gini kan bagi orang-orang yang pemula, non saya memaham belum begitu paham tentang sapi maupun gatal-gatal. Seandainya Pencegahannya. ya saya beli sapi di pasar dengan harga taruhlah 20 juta gitu ya dok ya. Iya. Tekan sampai rumah itu kok sapinya kok kayak garuk-garuk di kandang, di bambu atau di cor-coran, itu penanganan pertama itu bagaimana dok? Secara simpelnya gitu biar tidak bahaya. Ya, kita cek dulu di situ. Gatalnya karena apa? Ada kembali lagi parasit atau tungau apa kutunya, itu kita cek. Kalau ada bisa kita
misalnya kita tahu ya, oh ini ada kutunya, nah itu bisa diobati kutu itu. Tapi bagusnya kita cegah dulu daripada mengobati, kan gitu ya Mas ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mencegahnya dengan apa nih Dok? Kandang bersih? Oke. Mandi tiap hari? Ya bisa. Mandi tiap pagi ya Dok ya pastinya ya? Ya, mandi. Jangan sampai kalah lah. Iya. Mandi tiap pagi lanjut dijemur ya Dok ya? Ya. Itu paling bagus. Paling bagus. Tapi jangan berlebihan jemurnya, jangan lupa berlebihan juga karena memang khususnya sapi merah ya Dok ya. Itu sapi merah itu enggak tahan panas. Tidak tahan panas. Selain dengan sapi-sapi lokal, PO lokal atau dan lain sebagainya begitu. Jadi begitu teman, secara garis besarnya kita ambil di tengah bahwa obat gatal paling ampuh adalah kebersihan kandang. Oh ya, menjaga kebersihan kandang lebih utama. An-nadhofatu minal iman, begitu juga. Ya. Wah, itu Mas Yai. Ya. Pesantrennya hidup ini. Ya. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan ini dari dari siapa nih Dok? Mungkin dari Mas Fajar Ramadana. Fajar Ramadana. Ya. Pertanyaannya boleh dibacakan Mas Dok? Ini Mas Fajar bertanya sapi. Harga sapinya berapa, Lur? Oke, saya yang jawab. Ya, monggo Mas. Oke, santai. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Fajar Ramadana. Pertanyaan sangat menarik. Ini harapannya bisa mewakili teman-teman semua, sedulur semua, rekan-rekan semua. Jadi nuwun sewu sebelumnya Mas Fajar, seperti kita beli baju. Mas, harga baju berapa? Nuwun sewu kan nggak lucu. Dalam artian baju itu banyak. Mau baju apa? Baju pasar, baju distro, baju mall, atau baju artis gitu Dok. Lain hal dengan sapi begitu ya. Jadi ada sapi biasa, sapi super ya. Super itu bisa dibilang sapi yang prospek bisa 1 ton gitu. Ya, itu menurut saya itu seperti itu. Jadi sapi super itu prospek 1 ton untuk kedepannya. Itu sapi super. Sapi betina, sapi jantan, sapi anakan. Kalau menurut saya itu anakan sama bakalan perlu dibedakan nggak Dok? Pedet sama bakalan beda ya? Beda. Nah itu yang mungkin nun sewu seringnya keliru. Dalam artian bukan keliru sih, teman-teman belum begitu paham tentang bakalan dan pedet. Pedet itu anakan sapi yang masih menyusui, bukan ya, begitu? Di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan. Kalau bakalan itu ya, kalau bagi saya sendiri itu setelah pedet, atau masyarakat kami menyebutnya jemoko. Iya. Dagel, jemoko. Dagel, jemoko itu juga bisa. Nah, awan. Jadi nanti lebih dikhususkan lagi untuk Mas Fajar, pertanyaannya sapi yang seperti apa. Tapi ini jujur memotivasi diri saya untuk menjawab yang lebih enak. Soalnya memang kebanyakan kan teman-teman semua mungkin belum tahu ya, ini sapi apa yang dimaksud. Rata-rata penyanyinya sama. Sapi harganya berapa? Nah, mungkin bisa dikhususkan. Mas, saya butuh sapi yang harganya 20 juta. Kalau saya boleh lihat fotonya seperti apa? Nah, nanti saya kasihkan foto. Ini 20 juta, besarnya sekian. Ini khusus untuk kurban. Ini 20 juta, kecil banget segini. Ini umur 4 bulan. Loh, 4 bulan 20 juta kan mahal. Tapi ini prospek untuk 1 ton. Nah, jadi nanti agak menarik ya Dok ya. Jadi harga sapi kecil, taruhlah harga sapi kecil kok 20 juta. Kok mahal banget. Ini harga sapi gede banget kok cuma 20 juta gitu. Selisihnya beda. Tapi kita tarungkan prospek 3 tahun ke depan, mungkin ini hilang. Ini sudah gini, ini tetap jalan di tempat. Nah, itu untuk Mas Fajar. Saya harap untuk teman-teman yang lain juga bisa memahami. Ini ada sekedar tukar pikiran begitu. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, Mas Fajar, monggo Mas Awan. Oke, saya pilih terlebih dahulu untuk inilah biar enak. Soalnya kemarin juga teman-teman ada yang dari Bali, ada yang dari luar Jawa banyak tuh Mas. Ada yang dari Unsud Mas. Iya. Jenderal Sudirman, Purwokerto. Ini mau nanya, Setiafa menerima anak magang tidak, Min? Dari Mas Firman Bayu Hastama. Alhamdulillah Setiafa masih menerima anak magang. Kami juga senang kalau ada anak magang. Nanti harapannya di sini bisa belajar
seputar dunia penggemukan sapi, nanti bisa juga melatih sapi. Saya banyak teman begitu ya Mas Dok ya. Jadi teman-teman yang di sini banyak, nanti saya latih sapinya juga enak. Ada yang gerobak, ada yang naikin. Enak. Ini untuk teman-teman magang, monggo silahkan. Tapi sebelumnya cek kandang dulu sesuai nanti, dengan porsi yang diinginkan. Nanti tempat tinggalnya seperti ini ala kadarnya, bisa nggak diterima, nanti lanjut untuk minta rekomendasi pamong desa. Nah, itu pasti. Lanjut untuk Paing umur berapa Mas? Paing lahir 7 Mei. Oke. 2019. Belum ada 1 tahun. Lanjut nih yang seputar medis saja, Dok. Mungkin ini Mas Lukman. Mas Lukman SF ya. Oke. Ini menyangkut medis juga. Oh iya, saya bacakan. Nanti jenengan yang jawab begitu ya. Ini sangat menarik ya. Alhamdulillah Mas Lukman, beliau ranahnya, ahlinya, bidangnya mungkin langsung bisa dijawab oleh Mas Dr. Eri. Oke, Mas Lukman SF. Mas, bagaimana cara penanganan radang sendi pada kaki sapi? Apakah ada treatment khusus? Monggo dijelaskan, Dok. Oke, lagi-lagi ini masalah medis. Terima kasih Mas Lukman. Nah, sebelum kejadian atau penyakit itu menyerang ternak kita, bagusnya kita cegah. Radang sendi itu mungkin sapi sering tergelincir, atau mungkin dia genetik cacat bawaan. Ketika usia 1 tahun muncul sendi di pergelangan kakinya membesar. Itu bisa dicegah. Kita alasnya jangan yang terlalu kasar. Kemudian sapi sering gerak, pemberian pakannya jangan yang terlalu basah. Itu untuk mencegah rumen asidosis, atau di bagian perutnya terjadi peningkatan asam pH rumen, dan pembuluh darahnya istilahnya mengkeret di bagian kuku. Itu juga mungkin agak samar ya antara radang sendi dengan yang radang kuku atau laminitis itu. Untuk deteksinya mungkin kita bisa ya Mas ya, lihat sapinya pincang, ada bengkak gitu. Lagi-lagi pengobatannya mungkin mohon maaf ya, sesuai dengan ranahnya, pengobatan itu harus dilakukan oleh teman-teman dokter hewan atau paramedik veteriner atau mantri yang memang itu bidangnya, agar kita tidak terjadi kesalahan dalam pengobatan. Karena benar. Pada akhirnya hewan yang kita pelihara, dalam hal ini adalah sapi potong, otomatis sebagai konsumsi manusia. Jangan sampai apa yang kita makan tercemari oleh ulah kita, yaitu memberikan obat yang ugal-ugalan. Jadi bagusnya tetap konsultasi ke dokter hewan. Begitu, cukup indah jawaban menyangkut tentang sapi radang di sendi ya, Dok ya. Itu ala dokter, ala medis yang memang sesuai standar SOP lah. Begitu bisa dibilang seperti itu ya, Dok ya. Kalau menurut saya pribadi sebagai orang awam, itu ya jaga-jaga, hati-hati. Ini cara mencegahnya dulu, Dok, tidak mengobatinya. Untuk radang sendi ya sering ya, Dok ya. Saya juga di kandang sering juga lah. Tapi alhamdulillah untuk akhir-akhir ini semenjak kami sering jalan-jalan agak berkurang ya, Dok ya. Mungkin seperti Mas Dokter tadi bilang. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya pribadi, untuk mencegah radang sendi, sapi sering dikeluarkan. Exercise istilahnya. Sapi sering dikeluarkan. Kalau sapi sering dikeluarkan itu lebih gerak ya, Dok ya. Lebih aktif, lebih enak. Jadi seperti itu untuk tadi pertanyaan dari Mas siapa ya, Dok ya? Mas Firman. Mas Firman. Mas Lukman ya. Oh, Mas Lukman. Mas Lukman. Oke. Lanjut. Ini pertanyaan dari sedulur peternak juga dari Kediri. Sapiku Kediri. Makasih. Iya, terima kasih. Tak lupa juga ini mewakili beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Karena hampir semua teman-teman itu menanyakan brangus. Halter. Saya yang kuning. Yang kuning. Ini Mas ya. Nah, ini seperti ini. Jadi halter atau brangus orang masyarakat menyebutnya di daerah saya itu banyak variasinya. Kita menginginkan yang kulit atau yang kain. Jadi ada yang kulit juga ya, Dok ya? Ada. Yang kulit atau yang kain itu sesuai selera. Jadi kalau yang kulit warnanya satu, itu tetap ya warna kulit seperti itulah. Semakin tua semakin berwibawa, semakin keren. Tapi kalau saya lebih suka yang kain karena lebih enak diwarna-warni. Nah, itu Mas Dok juga ada. Nah, Mas beli brangus
Di mana nggih? Nah, ini nuwun sewu, saya beli brangusnya di daerah Munggu. Kabupaten Desa Munggu, Kecamatan Petanaan, Kabupaten Kebumen. Nanti bisa japri saya kasih nomornya langsung. Itu buatnya pakai tangan tanpa mesin. Handmade. Nih, handmade. Jadi nuwun sewu, itu kemarin terlahir saya lihat postingan dibeli BBIB ya dok ya? Ya. Atau sudah langganan dari dulu? Mungkin lah itu udah langganan. Oh iya. Langganan sapi. Jadi saya lihat di story itu banyak banget kayak gini tapi warnanya warna original. Seperti Ini. seperti itu. Itu banyak banget teman-teman. Itu sudah dibeli dari BBIB Lembang. Wah, susah ini. Iya, seperti itu. Coklat. Nah, itu dibeli BBIB Lembang banyak banget memang mungkin langganan. Kalau saya hanya tahu 2 kali. Dulu pernah dan kemarin saya lihat postingan juga pernah. Tapi saya yakin pasti juga banyak yang ngambil karena memang teman-teman kuat banget. Kemarin saya dikasih lihat yang umurnya udah 10 tahun. Bayangin kayak gitu umurnya 10 tahun. Halternya. Nah, itu sangat kuat sekali. Nanti nun sewu modelnya bagaimana kalau bisa. Itu Mas Sapiku Kediri, ini admin Sapiku Kediri gambar terlebih dahulu. Jadi gambar sendiri, Pak, Desain saya pengen sendiri, yang ya. model seperti ini. Nanti dibuatkan pasti bisa. Nah, untuk harganya Jabri yang punya langsung. Begitu. Jadi karena saya tidak jualan, jadi langsung ke penjualnya itu Pak di Dalimin. pelosok desa, namanya Pak Dalimin. Nah, begitu. Pertanyaan sudah terjawab dari Sapiku Kediri. Lanjut. Ini mungkin Lanjut ke medis lagi aja dong. oh ya. Oh ya, ini setengah medis setengah peternak. Monggo nanti ala saya boleh, ala jenengan boleh. Ini pertanyaan dari IDF_Pikachu. Ciri-ciri sapi yang bagus untuk gerobak gimana ya Mas Hermawan dan teman-teman? Oke, saya jawab terlebih dahulu. Untuk sepaham saya, setahu saya, nanti bisa diluruskan oleh Mas Dokter. Nanti sisi medisnya bagaimana? Untuk sapi yang bagus untuk gerobak itu banyak pilihan. Nah, ini bagus untuk pandangan, bagus napasnya, atau bagus yang gimana? Tapi saya menyikapinya enak. Kalau bagus untuk gerobakan berarti bagus kuatnya gitu aja dok ya. Bagus tenaganya, enak dilatih dan nalarnya bagus. Dalam artian itu sapinya tuh memahami kemauan kita. Cepet paham. Kita mau apa nggak usah perintah, dia sudah dong. Nah, nalar lah bahasa Jawa nih gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk sapi yang ciri-ciri sapi yang enak dibuat gerobak itu adalah yang jelas kaki-kaki kering dok. Oke. Kaki-kaki kering. Terus Kaki. testis apa itu? Telur, mohon maaf lah. Ya. Enaknya telur aja Perjilan, gitu. Messi. Perjilan. Ya. Nun sewu, perjilan itu kan ada garisnya. Nah, nun sewu itu garisnya itu di tengah, tidak ke samping. Dan kalau bisa jangan besar satu. Kan kadang ada nun sewu yang besar satu, tetap bisa, tetap enak buat gerobak. Tapi katanya ini ya mitosnya orang Jawa itu kurang jujur gitu dong. Iya, kurang kendel. Nah, kurang kendel. Terus ada mitos lagi tentang sapi gerobakan, tapi nggih nuwun sewu karena saya Wudonegoro, jadi semua sapi yang bagus fisiknya pasti saya latih untuk gerobakan, tapi ada kalanya memang benar. Khususnya yang sapi itu nuwun sewu agak blontang, Dok. Jadi belang. Belang. Sapi wajah dua. Jadi sapinya tuh enggak satu. Warnanya sapi itu harusnya kan PO putih semua. Iya. Ada hitamnya sedikit. Nah, itu pas hitam ada belarit putih-putihnya gitu. Jadi kayak wagu gitu ya, Dok ya. Nah, itu katanya juga kurang jujur dalam artian sapinya enak, dilatih kepenak. Tapi sewaktu-waktu dia bisa nakal. Tidak terkendali gitu pada saat tertentu. Nah, itu mitosnya orang Jawa seperti itu. Tapi secara umum kalau bagi saya itu sapi gerobakan yang enak dilatih, kakinya panjang, kering, jangkahnya nempel dengan sapi kaki belakang. Jadi antara kaki depan sampai kaki di belakang sampai kaki depan itu hampir nempel. Bisa dipahami teman-teman semua. Jadi ketika melangkah, sapi kaki depan di sini, kaki belakang melangkah hampir nempel gitu. Nah, itu yang dimaksud langkahnya panjang gitu, Dok. Kakinya kering, langkahnya panjang. Itu insya Allah napasnya perjalanan untuk melangkah enak ya, Dok ya? Enak. Lalu iganya itu lebar. Iganya lebar. Nanti bisa dijelaskan sama Mas Dok. Cukup
untuk saya jelaskan mungkin Mas Dokter ada tambahan. Oke, makasih Mas Wawan. Oke. Ini karena napak tilas almarhum Mbah Kakung saya itu juga sopir gerobak, sedikit banyak ada ilmu yang diturunkan dan mungkin cover juga dari master gerobak Mas Pramono Sleman. Nggih. Nah, itu Masternya. cover dari sana bahwa untuk sapi gerobakan mulai dari depan wajah sudah dijelaskan Mas Wawan, yaitu satu warna, kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Jangan sampai ada bercak-bercak poleng, itu sapinya nakal. Kemudian tanduknya yang keluar, jangan yang ke atas atau yang masuk gini, keluar. Itu sapinya penurut dan tenaganya bagus. Ke belakang punuk itu juga yang tegak. Kalau punuknya nggak tegak, itu perototannya nggak kenceng, sapinya mudah capek. Kemudian kaki ros-rosan itu apa ya bahasa persendian tulang. Nah itu dia gini, persendian tulangnya panjang dan kuat, kukunya batok mengkurup. Ini kayak panyondro ini. Batok mengkurup itu gini, enggak jalmo gini tapi temumpang gini. Kayak sapi pedet gitu aja Dok ya. Mirip pedet. Nah, jadi kalau teman-teman lihat pedet, sapi kaki Kaki kukunya batok bagaimana? mengkurup itu seperti itu batok mengkurup namanya pedet. Itu mau dipakai kita fattening atau penggemukan oke, dipakai ternak kerja oke, pada dasarnya gerobak itu ternak kerja. Ke belakang unyeng-unyeng, jangan yang suduk. Sebenarnya kalau di dunia umum stop, Dok. Suduk itu apa, Dok? nah oke, kalau di umum sih nggak masalah ya, tapi ini untuk pegiat-pegiat ternak kerja dan ternak kesayangan mungkin ya, itu unyeng-unyeng atau useran useran itu yang unyeng-unyeng ya, apa ya bahasa Indonesia unyeng-unyeng itu? Ya unyeng-unyeng gitu Unyeng-unyeng aja. lah ya, useran. Bukan useran lah, itu kalau di kuda namanya useran di BRK itu. Di depan juga harus pas di dahi, jangan ke atas, jangan ke bawah. Kalau ke atas sapinya kenceng banget tenaganya, terlalu kenceng kasihan sebelahnya. Kemudian yang belakang jangan suduk itu mulai dia dari atas tembus ke bawah pas di pusernya sapi. Suduk itu. Kemudian ke belakang ekornya. Oh iya, lupa itu. Itu ekor sangat penting teman-teman. Monggo dijelaskan. Masalah atau saya? Saya dulu. Kalau saya sedikit ya nambahkan, mohon maaf. Kalau ekor panjang itu sapinya lebih halus, dalam artian tuh apa ya? Nun saya ini sebut merek. Kalau mobilnya itu ya mobil minibus lah. Kalau ekor panjang. Iya. Nah, lain hal dengan ekor pendek. Ekor pendek itu lebih jos tapi nggak selera. Ekor pendek itu 2 pintu mobil sport. Gitu teman-teman. Iya. Jadi teman-teman membayangkan sendiri. Ekor panjang minibus kan bisa Kalem. ya inisialnya mobil Innova gitu, Alphard gitulah ya. Tapi kalau ekor pendek itu mobil sport ya Dok Iya. ya. Jadi lebih nun sewu kan tidak semua mobil sport enak. Jadi bisa mak gerel gitu sama dengan sapi. Kadang bisa ngeget. Nah, itu bisa dibayangin sendiri. Itu untuk ekor pendek dan ekor panjang begitu. Lanjut Mas Dok. Turun kita lihat kaki belakang. Kalau ternak kerja, lagi-lagi ini ternak kerja, anggapnya ternak kerja ya sapi gerobakan itu, kakinya jangan yang lurus. Jadi ini misalnya pantat sapi. Nah, kakinya kalau lurus gini kasihan. Mudah sekali dia ada cedera. Jadi pilih yang agak sedikit condong ke depan. Itu untuk ternak kerja. Tapi untuk beda untuk yang pejantan dan harus Begini teman-teman. ya. Nah, Nah. kayak gini. Kadang kan ada sapi yang gini. Nah, ini Nah. model kebumen banget. Nah, ini nuwun sewu kalau nalarnya saya ya, nanti bisa diberikan komentar kalau kurang benar dan bagaimana. Kalau kayak gini kan langkahnya agak kaku ya Dok ya. Iya. Tapi kalau kayak gini kan enak jangkahnya. Ya, panjang. Itu kayak katanya teman-teman gerobak yang lebih betah sepuh jalan dan senior itu yang kakinya nekuk malah. Nah, itu lain hal dengan sapi kontes Mas Dok ya. Iya. Kalau sapi kontes nekuk itu pantangan. Nah, kok itu ya nggak Pantangan. masuk. Nggak masuk gitu. Mungkin ada tapi- kodratnya sendiri sih. tapi Kapan memang- sapi itu harus dipakai kontes untuk ternak kerja. Bener. Tapi sekarang kayaknya ya yang penting kita hati-hati aja, nggak usah nyakitin sapi di jalan kalau kita kontes, oke? Siap. Cukup ya Dok ya? Ya, cukup. Kita lanjutkan untuk pertanyaan nih secara umum ya. Enggak saya sebutkan namanya siapa biar nanti bisa terjawab semua harapannya. Kalau tidak saya pilih-pilih. Mas, Remon itu kenapa nggak dijual sih? Mas, Gareng kalau dijual dikasih harga berapa?
Mas boleh nggak main ke kandang? Jawabannya boleh main ke kandang, boleh dibeli remon, boleh dibeli gareng. Tapi nuwun sewu sedulur semua, kalau saya itu gimana ya? Kalau mau menjual sapi itu kayaknya kurang enak kalau harga itu dipublikasikan lewat medsos. Ya walaupun medsos itu nggak pernah bohong, tapi kayaknya kok kurang enak aja. Lah, insya Allah sapi di kandang kami itu saya jual semua ya dok ya. Iya. Pokoknya saya jual semua, tapi dengan catatan harus face to face. Monggo, minatnya yang mana, dicoba tenaganya, dicoba sapinya, baru negosiasi. Jadi nggak lewat HP. Nah, kalau jawabannya nanti kami nggak tahu harus bawa uang berapa, gampang. Teman-teman. Ke kandang tuh nggak harus beli juga nggak apa-apa, pasti kami terima. Setidak-tidaknya kalau memang ancang-ancang niat mau beli, kami sudah memberikan istilahnya lampu hijau lah, monggo diambil aturan. Nanti kami kasih harga pasti. Tapi untuk Mas harganya berapa kayak gini, pasti jawaban saya satu, monggo sami pinanak teng kandang, kita ngopi bareng, negosiasi di kandang sambil melihat sapinya tersebut. Itu agar ya kita lebih dekat dengan pembeli gitu ya dok ya. Jadi tidak lewat medsos enggak, karena nanti ada ketakutan dan trauma saya sendiri juga sih melihat dari pengalaman sebelumnya. Ya, next. Oke, kita lanjutkan untuk ini dok. Ini pertanyaan untuk saya sendiri, bahkan nanti jenengan bisa menengahi karena memang untuk sapi PO ini sedikit unik ya. Iya. Ini pertanyaan dari Mas BGG_19. Sapi PO itu bobot maksimal sampai berapa sih? Saya jawab dulu atau jenengan dulu dok? Mungkin Mas Wawan. Oke. Saya jawab dulu. Sapi PO itu bobotnya sampai berapa sih? Sebelumnya gini Mas, saya mengacu pada BPIB atau Balai Besar Inseminasi Buatan. Di sana adalah surganya sapi-sapi monster. Kenapa? Karena sapi di sana semua menjadi pejantan tangguh dan menjadi ayah dari semua sapi yang diinjek inseminasi buatan atau di IB begitu. Nah, sapi-sapi di BPIB itu nuwun sewu untuk sapi-sapi merah rata-rata monster semua ya dok ya. Monster sapi maksudnya, bukan Godzilla dan lain sebagainya. Jadi untuk sapi PO sendiri saya itu tahu yang namanya yang lagi terkenal ini dok, Suryo Laras asal dari Kebumen. Nah, kampung PO itu bobotnya kalau nggak salah itu kisaran 800-an ya dok ya. Nah, itu 800-an. Sedangkan anak-anak dari Suryo Laras itu rata-rata mayoritas bisa dibilang 80% itu jadi semua ya dok ya. Dalam artian jadi itu pedetannya, anakannya tuh gagah-gagah, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, panjang-panjang. Nah, itu rata-rata bobotnya 800. Tapi di sini saya tidak menyimpulkan bahwa sapi PO itu rata-rata bobot 800, tidak. Nah, itu karena acuan saya dari BPIB. Karena BPIB sendiri itu adalah yang mempunyai, ya kita tahu sendirilah, sapi-sapi gede, sapi-sapi yang super-super jumbo-jumbo begitu. Nah, kembali lagi ke pusat sentranya PO Kebumen. Alhamdulillah untuk kontes 2019 ada kan? Alhamdulillah untuk kontes 2019 di Kebumen kelas ekstrim, kalau di Jawa Timur, kalau di sini kelas penggemukan. Itu juara 1 bernama Herseto. Pada saat itu Herseto bobotnya di angka 8 ya dok ya. Di angka 800-an begitu. Lalu 2000 sebelumnya Herseto ada 2017 18 ya. Di 2018 itu punya, kalau nggak salah punya Pak Blendong bukan? 2018 itu kontesnya antar kecamatan. Kalau yang kontes kabupaten 2017 itu yang juara 1 bobot berapa dok? Juara 1 itu pejantan unggul sapi dari Klampis, itu bobot 79. Tapi itu pejantan bukan pengembuan. Oh ya. Jadi kesimpulannya kalau saya nyimpulkan begini teman-teman, untuk sapi PO itu karena memang sapi PO itu tidak fokus di penggemukan ya. Sapi PO itu mempunyai ciri khas sendiri untuk kalau nggak bekerja ya untuk tunggang, untuk pejantan dan lain sebagainya. Jadi untuk sapi PO bobot 800 kilo sama sapi import, sapi merah, sapi Simental Limosin itu bobot 1 ton. Kalau dijajar nggak kalah ya dok ya. Iya. Malah bisa besar sapi PO. Dalam artian besar fisiknya, jogroknya, tingginya, panjangnya. Itu kalau sapi PO istimewanya begitu teman-teman. Jadi
keseimbangannya dari sapi PO 8 kintal sama sapi simental atau limosin 1 ton itu kalau dijajar nggak kalah begitu. Jadi kesimpulannya tidak ada. Intinya untuk sapi PO bobotnya maksimal sampai berapa nggak ada. Tapi alhamdulillah untuk di kandang kami setiap farm ada yang 1 ton up dan saya tidak menyimpulkan itu sapi PO. Brahman juga enggak. Yang jelas itu sapi putih ada punuknya, bisa cross-cross gitu ya Dok ya. Iya. Ya, itu bobotnya sampai 1 ton up dan itu sapi yang kedua dari setiap farm. Dulu ada yang Brahman merah, bobotnya juga 1 ton 18. Iya. 1 ton 18 kilo ya. Alhamdulillah sudah terjual besaran Idul Kurban kemarin 2019. Oke, kalau Mas Dokter sendiri menyimpulkan sapi PO maksimal dapat bobot berapa? Ya, sapi PO sendiri sudah ada SNI-nya. Ini atau Standar Nasional Indonesia tentang bibit sapi potong bagian 5 peranan ongol. Ini ada SNI 7651 6.2015. Di situ ada di umur berapa sapi itu punya bobot sekian gitu. Contoh ini untuk calon pejantan umur 24 bulan, ini lingkar dada 152. Ini sekitar bobotnya 600-an. Kalau maksimalnya Dok, maksimalnya aja. Maksimalnya ya tergantung lagi nih, kita balik lagi ya Mas Wawan ya. Mungkin Mas Wawan lebih ahli untuk manajemen pengelolaan pakannya. Kembali lagi setelah kita bibit, ada lingkungan, ada lagi yang paling menentukan adalah pakan. Ya. Benar. Jadi bibit nomor 1, pakan nomor 2 Dok. Iya. Kalau pakan nomor 1 saya nggak setuju. Karena apa? Ini menurut pengetahuan saya sendiri ya teman-teman. Jadi dulu semua menyikapinya di sini kita cuma tukar pikiran. Saya memberikan informasi, tidak semata-mata benar semua, tidak. Jadi untuk pertama itu memang keturunan. Kalau orang kami bilang terah gitu. Kalau terahnya gede, nggak usah dikasih makan. Itu bakal gede. Tapi nuwun sewu, tulang sama kulit Tok. Jadi badannya tetap gede. Jadi kita membedakan antara sapi gede sama sapi gemuk ya. Sapi gemuk sama gede itu beda. Kalau memang terah keturunannya gede, itu mau nggak dikasih makan tetap gede, tapi non sewu kurus. Begitu kita balik. Kalau keturunannya jelek, mau dikasih makan sebanyak apapun, itu nggak mungkin gede, tapi gemuk. Nah, kesimpulannya kalau keturunannya bagus, pakannya bagus, nah itu yang diharapkan. Untuk manajemen pakan, saya yakin semua teman-teman sedulur peternak itu sudah mengetahui yang lebih baik. Yang jelas kalau bisa itu ya sapi makan nggak usah beli ya Dok ya. Ya. Apa yang ada di daerah situ manfaatkanlah. Jangan beli niru kok konsentrat ini harganya berapa, ampas ini harganya berapa, ini nggak usah. Apa yang ada di daerahmu, apa yang ada di daerah teman-teman semua dimanfaatkan. Terutama limbah-limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan. Terutama nggih limbah kedelai, limbah jagung, limbah padi itu dedak dan kawan-kawan. Wah, banyak sekali yang punya rumah makan, ada nasi sisa, wah bagus. Yang punya pabrik tahu dan lain-lain, semua teman-teman pasti lebih mengetahui. Intinya berikanlah makan sapi sebanyak-banyaknya dengan kos minim-minimnya. Jadi dengan harga paling minimal tapi hasil maksimal begitu. Intinya seperti itu. Untuk manajemen pakan saya rasa semuanya teman-teman bisa mengetahui lebih. Oke, lanjut kita Dok. Biar terjawab semua. Oke, kita lanjutkan ya Dok ya. Iya Mas. Ini pertanyaan terakhir. Nanti harapannya untuk pertanyaan ini teman-teman semua bisa istilahnya semangat untuk berternak. Begitu. Ya. Mungkin Mas Dokter bisa menjelaskan untuk pertanyaannya Dok. Monggo dipilih Dok. Pertanyaannya ada. Oke, langsung. Ini pertanyaannya sangat spesial. Makasih Mas Karim Abdi. Mas Karim Abdl_. Butuh modal berapa Mas untuk awal membuka bisnis sapi? Monggo Mas Awan. Oke, ini harus saya juga yang jelasin ya Dok ya. Mas. Oke. Terima kasih Mas Karim. Baik, saya jawab pertanyaan Mas Karim ala saya. Jadi saya yang menjawab. Nanti mohon bisa harapannya bisa memuaskan jawabannya begitu ya. Saya jawab untuk pertanyaannya, butuh modal berapa untuk usaha khususnya di dunia persapian. Sekarang gini Mas Karim, nuwun sewu banget ya, nuwun sewu. Ini karena membahas tentang persapian, jadi yang diinginkan sapi seperti apa. Saya kembalikan seperti Mas Karim. Mas Karim membutuhkan
kandang yang seperti apa. Dan kalau bisa itu kandang nggak usah bagus-bagus, jangan menyontoh atau meniru kandang orang lain. Yang penting kandang selalu kering, pembuangan bagus. Dan nuwun sewu lagi, kandang yang ada di Setia Farm itu sebenarnya bukan kandang sapi. Itu adalah kamar-kamar kos untuk karyawan rumah makan. Jadi awalnya itu kandang-kandang sapi ini hanya sekat-sekat biasa, itu mau dibuat kamar untuk karyawan rumah makan. Nah, akan tetapi karena memang sudah dibuatkan di lantai 2, lantai atas, nah udah sini nganggur, akhirnya saya kasih sapi. Nah begitu, kalau dihitung kos ataupun dihitung pengeluaran untuk kandang, nanti hitungannya nggak ketemu, karena memang ini kandang bukan untuk sapi. Dan itu saya hanya pinjam dari orang tua, begitu Mas Karim. Lalu baiknya gimana untuk kandang sapi? Nah saya kembalikan ke Mas Karim, nuwun sewu. Seandainya Mas saya ada dana 100 juta, kira-kira dapat sapi berapa, kandangnya yang bagaimana? Oke, saya jawab seperti ini. Setelah kita dalam bisnis sapi konteks penggemukan, kita awal modal 20 juta, panen 30 juta dalam waktu 4 bulan. Bulanannya kita dapat 2.200.000 begitu. Bener ya, Dok ya? Iya. 2.200.000. Nah, berarti 20 juta dikalikan 4. Ketemu 80 juta. Oke, kita buat kandang 10 juta cukup lah. Kita nggak usah bagus-bagus. Kalau menurut saya adalah pakai kayu, pakai bambu, karena memang sapi lebih nyaman memakai barang-barang yang lebih dari alam begitu. Nah itu yang lebih bagus. Nah itu pakai kayu 10 juta insya Allah sudah jadi kalau 4 kandang yang bagus ya, yang kokoh, yang bakoh, yang pengkuh begitu untuk kandang. Itu habis 10 juta. Lalu di manage juga untuk pakan. Kira-kira dalam waktu 4 bulan saya harus menghabiskan uang berapa untuk pakan. Tahulah biar enak kita kasih 10 juta plus tenaga 4 bulan. Kalau kurang ya 20 juta. Nggak bisa dihitung sendirilah. Anggap aja 10 juta. 4 bulan sudah ada pakan, belikan untuk stok 4 bulan. Plus tenaga, syukur dipegang sendiri begitu. Jadi taruhlah di situ ada uang 100 juta ya, Dok ya? Iya. Tadi ada sapi berapa? 4. Target kita panen di harga 30 juta. 30 kali 4 120. Berarti kita masih dapat 20 juta. Kandang sudah tertutup dan modal sudah pada periode pertama. Iya, udah periode pertama kita sudah bisa membayar karyawan, pakan dan dapat 20 juta untuk penggemukan. Lain hal dengan sapi perah, sapi breeding, sapi kontes dan lain sebagainya. Nanti bisa di-manage sendiri. Yang jelas ini pertanyaannya dari Mas Karim itu butuh modal berapa bagi peternak pertama atau pemula? Kalau saya sendiri saya akan jawab tadi untuk peternak pemula begitu. Jadi untuk modal awalnya 100 juta itu 4 ekor. Kalau modal 50 juta cuma dapat 2 ekor ya gitu dong ya. Kurang lebih 2 ekor lah. Nanti kita manage kandangnya pakannya seminim mungkin. Begitu. Lalu untuk saya sendiri modal pertama berapa ekor ini jujur dan terus terang saja karena memang pertama kali punya sapi saya hanya 2 ekor. Itu tanpa kandang, diikat di bawah pohon. Nuwun sewu tapi tidak ada fotonya. Dan itu yang memiliki bukan saya, Pak D saya, Pak Lik saya. Nah kesempatan itu saya jual ke temannya bapak pengusaha udang. Tapi beliau menjawabnya, kalau saya kurban enggak 2, 10, ya udah saya belanjakan. Nah, itu cerita singkatnya seperti itu. Jadi setelah 2 ekor itu ada tempat ini, kandang ini, apa sekat-sekat seperti ini. Saya masuki sapi 4. Bapak ngasih uang saya belikan melalui Pak D saya. Pak D, ini belikan sapi. Oke, dikasih 4. Lah, Bapak ngasih lagi 4 lagi jadi 8. Berarti istilahnya dalam waktu pertama kali saya melihara sapi sudah 8 ekor. Jadi saya belajar memelihara sapi langsung 8 ekor. Tapi Pak D saya sudah mahir, namanya Siwo itu. Begitu untuk Mas Karim tadi ya? Jawabannya seperti itu. Jadi untuk modal berapa kita kembalikan lagi ke kemampuannya, nuwun sewu. Jadi mampunya kita ada uang berapa kita belanjakan saja. Yang jelas untuk awal kita usaha adalah niat cinta. Cintai apa yang kita lakukan apa yang kita cintai. Ya, begitu. Begitu. Jadi intinya kalau kita mau usaha itu kita niat dulu apa yang kita usahakan, yang nggak kalah penting cinta. Karena kalau kita sudah cinta, nggak ada untung pun kita tetap seneng. Tapi kalau kita nggak cinta cuma asal-asalan tak usaha, kasih untung sedikit pasti kita sambat gitu nggak dong? Ya. Cukup, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan, saya rasa sudah terjawab
walaupun tidak semua tapi sudah mewakili. Nanti harapannya teman-teman semua jangan bosen bertanya. Insya Allah kalau pertanyaannya itu bagus, berkualitas, bermutu dan dapat bermanfaat untuk peternak, mungkin bisa peternak langsung di saya DM. sendiri juga, khususnya kalau saya pengen berkolaborasi dengan Mas Dokter, bisa kasih saran, kritik yang menarik di komentar. Nanti kita buat video-video menarik selanjutnya. Begitu kan, Dok? Iya. Oke. Gitu, Mas. Mungkin cukup sekian. Ya, cukup Mas. Cukup. Cukup. Oke, jangan lupa untuk YouTube Setia Farm agar kita bisa membuat konten-konten menarik lainnya. Like, komen yang mendukung, and subscribe. Oke teman-teman, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.